Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua di pagi hari ini. Untuk hari ini, perkenalkan saya Eva Herianti. Di sini saya akan menyampaikan materi Sejarah Indonesia kelas 11 pada bab Pergerakan Nasional dan Pengaruh Kolonialisme terhadap Bangsa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk membedakan perjuangan melawan kolonialisme sebelum dan sesudah tahun 1908, menjelaskan perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada masa awal perkembangan, menjelaskan perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada periode nasionalisme politik, menjelaskan perkembangan nasional Indonesia pada periode radikal. Nah, itulah tujuan pembelajaran dari materi pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, politik etis secara tidak langsung melahirkan generasi terdidik. Mereka mempelopori perjuangan meraih kemerdekaan melalui organisasi-organisasi pergerakan yang sekaligus menjadi ciri khas perlawanan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Bagi para cendekiawan, Indonesia tidak dapat mengimbangi persenjataan Belanda. Mustahil jika melawan kekuatan besar apabila tiap-tiap daerah berjuang sendiri-sendiri. Sebuah kekuatan besar akan dapat dikalahkan apabila seluruh bangsa bersatu. Selain itu, bangsa Indonesia harus mengejar ketertinggalan di segala bidang dengan upayanya sendiri. Nah, hal itu tidak tergantung kepada penjajah dan salah satu caranya adalah dengan membuka akses pendidikan bagi rakyat. Karena melalui pendidikan, rakyat Indonesia akan menyadari kondisinya sebagai bangsa yang terjajah. Itulah sebabnya gagasan yang melatar belakangi lahirnya banyak organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1908 dan pelopornya adalah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Dalam bab ini, kita akan mengupas tentang lahirnya organisasi pergerakan nasional serta pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Dan bagian terpenting dari pembahasan dalam materi ini adalah perbedaan visi antara berbagai organisasi pergerakan yang bermunculan ketika itu. Secara khusus juga akan ada pembahasan tentang dua sikap utama organisasi pergerakan menghadapi kolonialisme. Ada yang moderat kooperatif dan ada juga yang non-kooperatif. Nah, selanjutnya kita ke materi. Perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Nah, pada bagian ini akan dibahas tentang lahirnya pergerakan nasional serta organisasi-organisasi pergerakan nasional. Sebelum membahas faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia dan perkembangannya, mari kita lihat terlebih dahulu ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel perjuangan melawan kolonialisme setelah dan sebelum tahun 1908. Di sini kita nampak sekali perbedaannya ya antara sebelum dan sesudah perjuangan melawan kolonialisme tahun 1908. Sebelum tahun 1908, yang pertama dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Sedangkan setelah tahun 1908 dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Jadi intinya dulu itu sebelum tahun 1908 memilih pemimpin itu cukup yang dipimpin oleh raja atau keturunan dari bangsawan atau tokoh agama.
untuk yang berpendidikan mungkin nomor sekian ya. Nah, beda dengan setelah tahun 1908. Memilih pemimpin itu diutamakan harus yang berpendidikan atau harus dipimpin oleh kaum yang terpelajar. Nah. Lalu yang kedua, bersifat kedaerahan. Sedangkan setelah tahun 1908 bersifat nasional. Selanjutnya, perjuangan dilakukan secara fisik dan setelah tahun 1908 diplomasi dengan cara-cara modern, misalkan dengan menggunakan pers atau dengan berkampanye atau adanya melalui media-media massa, dan itu tidak dilakukan sebelum tahun 1908. Lalu selanjutnya sebelum tahun 1908 terfokus pada pemimpin yang berkarismatik. Jadi mungkin tidak berpendidikan atau belum terpelajar tidak masalah, yang penting berkarismatik, berwibawa, yang disenangi banyak orang. Maka ciri khas itu yang akan banyak dipilih untuk menjadi seorang pemimpin pada sebelum tahun 1908. Nah, sedangkan setelah tahun 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Dan yang terakhir, perjuangan melawan kolonialisme sebelum tahun 1908 bersifat reaktif dan spontan. Nah, sedangkan setelah tahun 1908 memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Selanjutnya, di sini ada faktor pendorong lahirnya organisasi nasional. Nah, faktor pendorong ini dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu berarti faktor dari dalam. Faktor yang mendorong lahirnya organisasi nasional yang berasal dari dalam Indonesianya, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adanya kondisi sosial, politik, dan ekonomi akibat penjajahan yang dilakukan oleh kolonialisme, yaitu adanya penindasan, adanya kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Dan itu telah menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat yang kemudian memicu adanya perlawanan pada saat itu. Lalu faktor internal yang kedua, munculnya kaum terpelajar atau golongan elit bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, yang mungkin pada saat itu mereka telah mengenyam pendidikan yang modern. Nah, serta ide pencerahan itu menekankan gagasan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, adanya hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir dari faktor internal, adanya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Nah, pada saat itu para aktivis menyadari bahwa pada masa lampau, Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini bahkan telah melampaui Nusantara, yaitu dari Selat Malaka sampai ke Tanah Genting Kra yang ada di Thailand. Nah, hal ini membangkitkan perasaan harga diri, kepercayaan bahwa kita pun dapat bangkit seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada saat itu. Nah, itulah faktor internal yang dapat mendorong lahirnya pergerakan nasional. Selanjutnya kita ke faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya kesuksesan pergerakan nasional di negara lain di Asia Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nah, lalu selanjutnya faktor eksternal yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 menyadarkan bahwa bangsa Indonesia
menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior. Karena apa? Karena ternyata bisa dikalahkan. Contohnya kemenangan Jepang atas Rusia. Lalu yang selanjutnya, masuk dan berkembangnya paham baru dari Eropa dan Amerika, yaitu seperti paham liberalisme, paham demokrasi, dan paham liberalisasi. Nah, paham ini menjadi motivasi untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah atau kolonialisme pada saat itu. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, perkembangan pergerakan nasional Indonesia ini dibagi menjadi beberapa periode. Ada periode awal perkembangan. Nah, kita bahas dulu dari periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diawali perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Nah, sifat pergerakan ini adalah moderat dan kooperatif dengan pemerintah dan organisasi. Nah, pada pergerakan ini muncul pada periode ini ada beberapa organisasi. Jadi pada periode awal perkembangan ini muncullah beberapa organisasi. Ada organisasi Budi Utomo, ada organisasi Serikat Islam, dan ada organisasi Muhammadiyah. Nah, yang pertama kita ke organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi organisasi modern pertama yang berjuang dengan basis organisasi. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei biasanya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1857 sampai 1917. Nah, kongres pertamanya dilakukan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1958 di Yogyakarta. Oke. Selanjutnya masih di periode awal perkembangan, yaitu organisasi yang kedua, Serikat Islam, atau yang kita singkat menjadi SI ya. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 dengan nama awalnya itu adalah Serikat Dagang Islam, atau yang kita singkat menjadi SDI. Nah, akan tetapi atas usulan Cokro Aminoto pada tanggal 10 September 1912, kata Serikat Dagang Islam ini dihilangkan menjadi hanya Serikat Islam atau SI. Dan Serikat Islam ini melaksanakan kongres pertama di Surabaya pada tahun 1913 dan menghasilkan diantaranya adalah yang pertama, Serikat Islam bukan merupakan partai politik. Jadi Serikat Islam itu bukan partai politik, ini merupakan hasil kongres yang dilakukan di Surabaya ya. Lalu yang kedua, Serikat Islam tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda. Dan yang terakhir, Cokro Aminoto dipilih sebagai Ketua Serikat Islam dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi Serikat Islam pada saat itu. Lalu selanjutnya organisasi yang ketiga pada periode awal perkembangan yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 dan Muhammadiyah ini bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Nah, hal ini searah dengan tujuan awal berdirinya Muhammadiyah, yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan untuk pengembangan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Lalu masih di Muhammadiyah, pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan, yaitu sekitar tahun 1912, sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah ini terbatas di wilayah Karesidenan saja, jadi tidak menyebar luas ke seluruh wilayah,
hanya dibatasi di wilayah keresidenan saja. Nah, contohnya di wilayah Yogyakarta, wilayah Surakarta, dan Pekalongan. Nah, itulah perkembangan pergerakan organisasi nasional pada masa awal perkembangan. Selanjutnya, periode nasional politik. Nah, ini masih pada perkembangan pergerakan nasional yang kedua, yaitu periode nasional politik. Periode ini, tujuan pergerakannya adalah meraih kemerdekaan. Organisasi yang muncul pada periode ini diantaranya ada Indische Partis. Nah, organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 yang dilakukan oleh 3 serangkai. Nah, 3 serangkai itu diantaranya ada Setiabudi, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ada Suryadi Suryadiningrat atau yang kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Nah, program kerja IP ini diantaranya adalah menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia untuk memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. Nah, lalu di IP ini juga melakukan pemberantasan usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lainnya, memperbesar pengaruh pro-Hindia, mewujudkan kesamaan baik hak semua orang Hindia, dan memperkuat pengajaran untuk kepentingan ekonomi Hindia, serta membantu mereka yang ekonominya rendah atau lemah. Lalu yang kedua, organisasi yang kedua pada periode nasional politik ini adalah Gerakan Perempuan. Nah, Gerakan Perempuan ini atau yang kita kenal dengan pelopornya itu adalah Raden Ajeng Kartini ya. Nah, Gerakan Perempuan Indonesia ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini yang merupakan putri dari Bapak Bupati Jepara yang ada di Jawa Tengah. Nah, Kartini ini mencita-citakan terwujudnya kesetaraan dalam masyarakat, terutama perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan dapat berpartisipasi meningkatkan kemajuan bersama dengan laki-laki. Nah, untuk itu perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi tidak jomplang sebelah, harus memiliki pendidikan yang memadai dan setara dengan laki-laki. Nah, untuk itu gagasan Kartini ini yang kelak akan kita sebut dengan sebutan adalah emansipasi wanita. Nah, pada Desember tahun 1928, perkumpulan perempuan ini mendirikan Perserikatan Perempuan Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah PPI. Nah, PPI ini diketuai oleh Nyonya Sukamto, dan pada tahun 1929 PPI ini diganti namanya menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan yaitu PII. Nah, lalu organisasi yang ketiga masih pada periode nasional politik, yaitu Gerakan Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo pada tahun 1915 dengan pendirinya Raden Satiman Wiro Sanjoyo. Nah, Trikoro ini memiliki 3 visi yang mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi pekerti yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. Itulah perkembangan pergerakan nasional pada periode nasional politik. Lalu selanjutnya periode radikal pada masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan pemerintah secara tegas menuntut kemerdekaan. Nah, berikut ini adalah organisasi-organisasi yang bersifat radikal. Berarti ini yang terakhir nih dari perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kalau tadi yang pertama ada periode awal perkembangan,
Lalu selanjutnya periode awal politik, dan yang terakhir adalah periode radikal. Pada periode radikal ini, keluarlah atau muncullah beberapa organisasi yang bersifat radikal. Ya, yang pertama itu adanya Perhimpunan Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah PI. Nah, sebelumnya periode radikal itu masa ketika organisasi pergerakan menolak bekerja sama ya dengan pemerintah dan secara tegas menuntut adanya kemerdekaan. Organisasi yang pertama muncul pada saat itu adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Para mahasiswa yang sedang belajar di sana merupakan pemakarsa, dan di antaranya adalah Sultan Kasajangan Sorepada dan Raden Mas Noto Suroto. Nah, pada tahun 1922, Perhimpunan Indonesia ini mengubah namanya menjadi Indonesian Vereniging. Indonesian Vereniging ini merupakan organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk namanya. Untuk hal ini memiliki dampak politik yang besar. Nah, sikap politiknya itu berubah dari semula bersikap kooperatif moderat berubah menjadi non-kooperatif radikal. Lalu organisasi yang kedua pada periode radikal yaitu Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PKI. Nah, aliran komunis ini pertama kali dibawa ke Indonesia itu oleh Snellius pada tahun 1913. Nah, pada tahun 1914, Snellius mendirikan organisasi yang bercorak Marxis yaitu bernama Indische Social Democratic Vereniging atau yang kita singkat ISDV yang kemudian berpusat di Semarang. Lalu setelah itu pada tanggal 23 Mei 1923 nama Perserikatan Komunis Hindia ini diganti menjadi Partai Komunis Hindia. Dan pada tahun 1924 Partai Komunis Hindia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan pada tahun ini juga bergabung dua tokoh yang baru di Partai Komunis Indonesia ini, yaitu Alimin dan Musso. Nah, itulah dua anggota baru yang pada saat itu bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Lalu selanjutnya yang ketiga, masih pada periode radikal, yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat menjadi PNI. Nah, pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi yaitu bernama Agleman Studio Club yang berada di Bandung. Nah, organisasi ini diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Perkumpulan ini kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan dirinya sebagai ketuanya atau Insinyur Soekarno ini menjadi ketua pada saat itu. Nah, PNI ini juga memiliki 3 asas, yaitu yang pertama self-help atau menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik ekonomi dan sosial budaya yang telah dirusak oleh penjajah atau kolonialisme. Lalu asas yang kedua yaitu non-kooperatif, yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, jadi berdiri sendiri. Nah, asas yang ketiga adalah Meerheinisme, yaitu mengetaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Lalu selanjutnya masih di periode radikal, yang keempat itu ada Partai Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah Partindo. Nah, Partai Partindo ini memiliki tujuan mencapai sebuah negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu akan dicapai jika seluruh komponen bangsa itu bersatu.
Nah, kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Partindo adalah kemerdekaan yang berdasarkan pada prinsip menentukan nasib sendiri dan demokrasi. Jadi dalam kerangka ini, Partindo bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Dan Partindo ini juga mengalami kemunduran dan bubar pada tahun 1936. Lalu selanjutnya, organisasi yang terakhir yang hadir atau yang muncul pada periode radikal itu adalah PNI. Nah, PNI ini adalah berhaluan nasionalis dan demokrasi partai atau organisasi PNI ini. Jadi, menurut Hatta, pijakan pertama menuju Indonesia merdeka adalah menanamkan kesadaran bersama pada rakyat akan situasi dan kondisi mereka sebagai bangsa yang terjajah dan kemudian menyadari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Untuk itu, langkah pertama melalui pendidikan yang dapat menyamai kader partai yang militan dan terorganisasi dengan baik. Nah, sementara itu, haluan politik Soekarno lebih ke arah agitas politik. Agitas politik itu apa? Yaitu pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. Dan menurut Hatta, agitasi yang dilakukan oleh Soekarno ini tidak membentuk pondasi yang kuat untuk menuju Indonesia merdeka. Sebab apa? Karena agitasi tidak melahirkan kesadaran dan cara berpikir yang matang. Nah, itu menurut Muhammad Hatta. Itulah 5 organisasi yang muncul pada periode radikal. Tadi yang pertama ada Perhimpunan Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Indonesia atau Partindo, yang terakhir PNI baru. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua materi yang sudah saya jelaskan adalah semua materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa peran golongan intelektual adalah sebagai motor penggerak perubahan awal di abad ke-20. Nah, mereka tumbuh dan berkembangnya organisasi modern pada saat masa pergerakan nasional juga sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan pergerakan nasional muncul pada awal tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi yang pertama yang pada saat itu diberi nama Budi Utomo. Dan kuotas untuk hari ini saya kutip dari Budi Utomo bahwa tidak ada suatu negara yang maju tanpa pendidikan yang benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.